Halo teman-teman, kali ini saya bersama teman-teman saya akan mengidentifikasi lingkungan yang ada di daerah sekitar kita. Yang pertama adalah embung. Embung merupakan lingkungan buatan. Embung adalah waduk kecil atau kolam penampung air hujan yang dibangun di darat untuk menyimpan air, terutama pada musim hujan agar dapat dimanfaatkan pada musim kemarau untuk keperluan lingkungan hidup seperti irigasi, ternak, perikanan, serta menjaga ketersediaan air tanah. Selain itu, embung memiliki banyak manfaat loh, antara lain yang pertama adalah 1. Menyimpan air saat musim hujan untuk digunakan di musim kemarau. Yang kedua, sumber irigasi bagi sawah dan ladang sehingga tanaman tidak mengalami kekeringan. Yang ketiga adalah mengurangi risiko banjir karena menahan akan mengendalikan aliran air hujan. Yang keempat, penyedia air hujan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan ternak di beberapa daerah tertentu. Yang kelima adalah menjaga ketersediaan air tanah karena air meresap ke dalam tanah. Biotik adalah semua komponen yang hidup dalam suatu ekosistem, yaitu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, beserta aktivitas dan perannya dalam lingkungan. Contoh dari biotik adalah pohon jati. Pohon jati termasuk komponen biotik, yaitu makhluk hidup dalam ekosistem yang dapat tumbuh, berkembang, bernafas, dan berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Pohon jati dapat dikatakan biotik karena ia makhluk hidup, dapat melakukan proses hidup atau fotosintesis, tumbuh, berkembang biak, berperan dalam ekosistem sebagai produsen yang membuat makanan sendiri. Pohon jati memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menjaga kualitas udara. Pohon jati menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga udara di sekitar menjadi lebih bersih, segar, dan sehat bagi masyarakat. Yang kedua, mencegah erosi dan longsor. Akar pohon jati yang kuat mengikat tanah sehingga mampu menahan erosi, mengurangi resiko longsor, dan menjaga kestabilan tanah. Yang ketiga, menjaga ketersediaan air tanah. Pohon jati membantu air hujan meresap ke dalam tanah, sehingga cadangan air tanah tetap terjaga dan lingkungan tidak mudah kekeringan. Yang keempat atau yang terakhir, memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kayu jati bernilai tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan mebel, sehingga menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar. Abiotik adalah semua komponen tak hidup dalam suatu ekosistem yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup. Lingkungan abiotik atau tanah adalah bagian dari lingkungan yang berasal dari benda tak hidup atau abiotik yang berada di dalam atau di permukaan tanah dan memengaruhi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dalamnya. Lingkungan hidup buatan atau sawah memiliki banyak manfaat, baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Berikut beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, sebagai sumber pangan utama. Sawah menghasilkan padi yang diolah menjadi beras sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan bercocok tanam di sawah menjadi sumber mata pencaharian petani dan membuka peluang usaha lain seperti penggilingan padi, perdagangan hasil panen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyerap tenaga kerja. Sawah memerlukan banyak tenaga mulai dari pengolahan sawah, penanaman, pemupukan, hingga panen, sehingga membantu mengurangi pengangguran. Yang keempat atau yang terakhir, sawah mengatur tata air. Sawah berfungsi untuk menyimpan dan menahan air hujan sehingga membantu mencegah banjir dan menjaga ketersediaan air tanah. Lingkungan sosial budaya Sanggar Tari adalah lingkungan tempat orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tari, penari, pelatih, pengelola, dan masyarakat sekitar berinteraksi, belajar, serta melestarikan nilai-nilai seni, adat, dan tradisi melalui kegiatan di Sanggar Tari. Lingkungan ini mencakup yang pertama, ada hubungan antar anggota sanggar, yang kedua, aturan kebiasaan dan norma yang berlaku, yang ketiga, kegiatan seni dan budaya yang dilakukan bersama. Manfaat Sanggar Tari sangat banyak, baik untuk anak-anak maupun remaja atau dewasa. Berikut beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, mengembangkan bakat dan minat, yaitu untuk tempat belajar
teknik tari dengan bimbingan pelatih. Yang kedua, melatih kepercayaan diri, sering tampil di depan orang, pentas, atau lomba. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Gerakan tari melatih kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan otot. Yang keempat, melatih disiplin dan tanggung jawab, terbiasa latihan rutin, tepat waktu, dan kompak dengan tim. Yang kelima, mengembangkan kreativitas dan ekspresi seni, belajar koreografi, gerak, kostum, dan ekspresi wajah.